Selamat datang pada video pembelajaran matematika. Pada video ini yang akan kita bahas adalah aturan kosinus. Berarti rumus yang akan kita gunakan adalah rumus kosinus. Dengan menggunakan segitiga sembarang A, B, C seperti gambar. Nah, ini kita namakan sisi di depan sudut A yaitu A kecil, kita tulisnya. Sisi di depan sudut B itu B kecil dan sisi di depan sudut C yaitu C kecil. Kita bisa menggunakan rumus kosinus apabila segitiganya sudah siku-siku. Sehingga kita harus membuat garis dengan menarik dari satu buah titik ke sisinya. Berarti ini kalau dari gambar kita tarik garis dari sudut C. Sehingga gambarnya seperti ini, terbentuklah dua buah segitiga siku-siku di D. Nah, AB itu panjangnya C. Nah, kita batasi dulu seperti ini. Jadi terbentuklah dua buah segitiga siku-siku apa namanya? Ya, untuk yang pertama ada segitiga siku-siku ADC. Yang kedua, segitiga siku-siku BCD. Nah, kita mulai dari segitiga ADC terlebih dahulu. Nah, udah ada sudut di sini, sudut A, berarti ini kita tulis dulu untuk garis tinggi CD-nya dengan X. Misalkan dengan apa aja di sini kita misalkan dengan X. Berarti cos sudut A itu apa? Rumus dasar cos. Ayo, masih ingat nggak? Cos adalah samping per miring. Samping sudut A adalah AD dan miringnya adalah AC. Nah, sehingga ini kita ganti yang sudah ada panjang sisinya yaitu AC, berarti cos A sama dengan AD per B. Sehingga AD-nya berapa? Kali silang. 1 AD sama dengan B dikali cos A. Nah, ini kita namakan dengan persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya masih dengan menggunakan segitiga ADC, kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras masih ingat? Mencari sisi miring? Ya, berarti AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Ini kita ganti, berarti B kuadrat itu sama dengan AD. Berarti AD kuadrat ditambah CD-nya X kuadrat. AD itu ada persamaan satunya, kita ganti dulu. Nah, seperti ini jadinya. Sehingga X kuadrat itu sama dengan apa? Pindahkan dulu. Berarti B kuadrat dikurang B cos A di kuadrat. Nah, selanjutnya gimana lagi nih? Ada sama-sama masih ada B. Nah, biarkan aja seperti itu dulu. Nah, selanjutnya kita menggunakan segitiga siku-siku BCD. Berarti BC kuadrat masih dengan menggunakan Pitagoras ya. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. BC kuadrat itu A, kita ganti dulu. Yang ada ininya, diketahui. A kuadrat sama dengan. Nah, BD ini apa sih? Nah, dari AB dulu. AB itu berarti AD ditambah BB. Oke, sampai sini bisa? Nah, selanjutnya AB itu kan sama dengan C. Nah, AD tetap tambah BB. Nah, sehingga BD itu sama dengan apa? C dikurang AD. Jadi kita bikin dulu, berarti DB, BD sama. Itu cuma dibalik-balik aja hurufnya, berarti C dikurang AD di kuadrat ditambah CD-nya itu apa? X kuadrat. Nah, A kuadrat sama dengan
AD. AD itu apa? Dari persamaan 1. AD itu B cos A. Jadi C dikurang B cos A di kuadrat tambah X kuadrat. Nah, ini ada. Oh ya, ini lupa. Namanya persamaan 2. Sehingga X kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang B cos A di kuadrat. Nah, nih kita kurung dulu. Selanjutnya ini kita jabarkan. Ingat lagi, A kurang B di kuadrat apa rumusnya? A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini kita masukkan ke yang sini nih. Nah, berarti jadinya C kuadrat dikurang 2AB. Berarti dikurang 2CB atau BC boleh cos A. Nah, terus ditambah B kuadrat. Nah, tambah B cos A di kuadrat atau B. Oke, kita tulis dulu kayak ini. B cos A di kuadrat. Nah, itu yang pertama. Tambah, ini kita tulis aja. Kurang jadinya kan. Tambah, jumpa kurang jadinya. B cos A di kuadrat. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan. Sama ya, ini ada B cos A di kuadrat. Positif yang satu, di belakangnya negatif. Ini kita sederhanakan, kita coret. Sehingga diperoleh apa? A kuadrat C kuadrat kurang 2BC cos A ditambah B kuadrat. Nah, ini kita susun dulu dia karena BC, berarti B dulu ya. B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Nah, inilah rumus dari aturan kosinus. Jadi kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Nah, kalau yang ditanya B kuadrat, sisi lainnya lagi. Berarti A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Nah, sisi yang ditanya itulah cos yang digunakan. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat atau B kuadrat tambah di sini. A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Nah, gitu. Jadi rumusnya itu apa yang ditanya, sisi yang ditanya berarti cosnya juga cos itu. Selanjutnya ini ada soal. 2 buah soal, perhatikan soal yang pertama dulu. Ada gambar segitiga ABC. Yang ditanya adalah tentukan panjang sisi BC. Yang ditanya BC, diketahui sudut di depan sisinya itu. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus dari kosinus. Nah, kita bikin BC kuadrat, berarti panjang sisi lainnya di kuadrat. AC kuadrat tambah AB kuadrat kurang 2 kali sisi lainnya. 2 kali AC kali AB cos BC itu apa sisinya? Ya, cos A. Sudut namanya itu sudut di depan sisinya gitu. Sehingga AC itu 5, berarti 5 kuadrat ditambah 8 kuadrat kurang 2 kali 5 kali 8, cosnya cos 60.
Nah, selanjutnya 5 kuadrat 25 ditambah 64 dikurang 2 kali 5 kali 8 cos 60. Nah, ini dulu yang kita kerjakan. 2 dikali 5 kali 8, 40. Cos 60 berapa? Ya, itu harus hafal ya, setengah. Sehingga ini bisa kita sederhanakan atau kalian biasa mengatakannya dicoret. Nah, jadi tinggal dijumlahkan aja. 25 tambah 64 dikurang 40. Berarti 89 dikurang 40 sama dengan 49. Itu masih BC kuadrat. Sekarang yang ditanya BC sama dengan akar 49, yaitu 7. Itulah dia. Jadi panjang BC sama dengan 7. Nah, tuh. Selanjutnya, untuk nomor 2, perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang BD. Nah, panjang BD itu apa? Terkait dengan segitiga BCD. Nah, untuk mendapatkan panjang BD, kita bisa menggunakan rumus apa? Nah, sudut di depan sisi BD udah diketahui. Panjang CD udah. BC belum. Nah, kita harus mencari BC untuk mendapatkan BD terlebih. Dahulu kita mencari BC. BC bagaimana rumusnya? Nah, sudut C, sisinya udah ada di depannya. Sudut A, sisinya belum ada. Ini rumus apa yang kita gunakan? Rumus dari aturan sinus. Jadi kita harus ingat lagi, rumus aturan sinus itu apa? Untuk mencari BC. Jadi, nah kita buat BC per sin A. Boleh juga kita bikin A per sin A, karena BC itu panjangnya A. Nama sisinya A. BC per sin A sama dengan AB per sin C, boleh. A per sin A sama dengan C per sin C, boleh, terserah. Nah, ini BC, kita gunakan BC aja. BC per sin 60 derajat sama dengan AB-nya 2 akar 6 per sin C, sin 45. Jadi ingat sekali lagi, kalau untuk sudut istimewa kita harus hafal berapanya nilainya. Nah, di sini langsung sin 45 setengah akar 2 BC. Ini kita kali silang ya. Nah, sin 60 berapa? Setengah akar 3 kali 2 akar 6. Berarti BC sama dengan gimana? Jadi BC sama dengan, ini tetap kita tulis dulu, setengah akar 3 dikali 2 akar 6 per setengah akar 2. Ini bisa kita sederhanakan. Biasanya dibilang coret. Nah, sama-sama ada setengah. Berarti sisanya 2. Akar 3 kali 2 akar 6. Akar 3 kali akar 6. 3 kali 6. 18. Berarti 2 akar 18 per akar 2. Akar 18 itu berapa? Kali-kali berapa? Iya, 9 kali 3. Akar 9, 3. 3 akar 2. Ya kan, sisanya 9 kali 2. Berarti 3 akar 2.
Di sini kita tulis 2-nya tetap. 3 akar 2 per akar 2. Sehingga ini kita sederhanakan lagi. Jadi panjang BC-nya sama dengan 6, 2 kali 3. Nah, ini kita tulis dulu. BC-nya sama dengan 6. Selanjutnya, baru kita bisa mencari BD dengan rumus aturan kosinus. Rumusnya gimana untuk mencari BD? Iya, BD kuadrat, rumus kosinus ingat ya, BD kuadrat sama dengan sisi lainnya di kuadrat. Berarti BC kuadrat tambah CD kuadrat dikurang 2 kali sisi lainnya tadi, BC kali CD, cos C. Nah, di depan sisi BD itu adalah cos C, sudut C. Berarti BC kuadrat itu 6 di kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 2 kali 6 kali 7 cos 60. Nah, ini kuadratkan dulu. Nilainya berapa jadinya? 36 tambah 49 dikurang 2, tetap 6 kali 7 berapa? 42, cos 60 setengah. Jadi ini bisa kita sederhanakan sehingga kita jumlahkan saja langsung. 36 tambah 49, 85 dikurang 42. Berapa ini hasilnya? Di 43. Itu masih BD kuadrat. Yang ditanya adalah BD. Sehingga BD sama dengan akar 43. 43 ada kali-kali berapa? Tidak ya, karena 43 ini adalah bilangan prima. Ya cukup sampai di sini. Berarti BD adalah akar 43 satuan. Nah, kita tulis di sini. Bisa ya untuk aturan kosinus kali ini. Oke, ini ada satu kata mutiara buat kita, yaitu do something every day that brings you closer to your dream. Jadi, lakukanlah sesuatu itu hanya untuk mendekatkan diri, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Salah satunya dengan cara belajar, memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan lupa, tetap di rumah aja. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat.